Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdullah bin Utsman bin Syahab. Di kesempatan yang mulia ini saya akan menjelaskan perihal sifatul huruf dari ilmu tajwid yang insya Allah bermanfaat buat kita semua dan akan menambah keindahan di dalam bacaan Al-Quran kita insya Allah. Sifatul huruf artinya adalah al-kayfiyatul lati ta'ridu lahu hala nutqihi fil makhraj min jahrin wa rakhawatin wa nahwi dhalik. Sifat huruf adalah cara di dalam mengucapkan suatu huruf pada saat kita lantunkan atau pada saat kita ucapkan dari makhrajnya. Di antaranya sifat huruf ada rakhawah, ada jahar, ada syadid. Dan yang harus kita ketahui, di dalam bacaan suatu huruf atau di dalam bacaan suatu Al-Quran, yang memperindah makhraj itu adalah sifat. Contoh mudahnya seperti ini. Semua manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sama. Semua manusia Allah ciptakan secara sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Namun yang membedakan manusia tersebut antara satu dengan yang lainnya adalah sifat. Itu yang membedakannya. Ada seseorang, oh ini orang Masya Allah dermawan, baik. Oh ini orang galak, ini orang gak enak, ini orang kasar. Apa itu semua? Itu adalah sifat ya. Begitupun huruf. Huruf banyak, alif, ba, ta, sampai ya. Yang membedakan antara satu dengan lain selain makhraj adalah sifatnya. Maka dari itu faedah sifat diantaranya adalah tahsinun nutqi bil huruf wa tajmiluha bil ragmi min ikhtilafi makharijiha. Di antara faedah huruf, faedah sifat adalah memperindah ucapan huruf yang pada saat kita lantunkan dan membaguskannya walaupun banyak perbedaan antara makhraj yang satu dan makhraj yang lainnya. Dan yang faedah yang kedua adalah agar dapat membedakan antara huruf yang qawi, yang berat dengan huruf yang dhaif. Yang mana huruf yang mudgham sama huruf yang ghair mudgham. Mana huruf yang tebal, mana huruf yang tipis. Semuanya bisa kita dapati dengan mempelajari sifat huruf. Adapun pembagian sifat huruf, ulama membagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sifat yang memiliki lawan atau sifat yang memiliki antonim. Yang kedua adalah sifat yang tidak memiliki lawan. Dalam bahasa Arab namanya sifatu mutadaddah, sifat yang memiliki lawan atau memiliki antonimnya. Yang kedua adalah sifat ghairu mutadaddah, sifat yang tidak memiliki lawan. Adapun di penjelasan kita hari ini, kita akan menjelaskan tentang sifat yang tidak memiliki lawan. Sifatu ghairu mutadaddah, sifat yang tidak memiliki lawan, terbagi menjadi 7 sifat. Dan insya Allah di setiap penjelasan setiap sifatnya kita akan menjelaskan juga definisi secara lughatan atau secara bahasa dan definisi secara istilah, dan juga kita akan masukkan di situ dalil dari kitab Al-Imam Al-Jazari, dalil syairnya, dan juga kita insya Allah akan tambahkan ilustrasi tentang gambaran bagaimana cara keluar sifat tersebut agar menambah wawasan kita dan agar menambah keindahan bacaan Al-Quran kita. Sifat yang pertama dari sifat yang tidak memiliki lawan adalah sifat as-safir. Safir secara bahasa adalah sautun yushbihu sautat ta'ir. Arti secara lugatannya, secara bahasa, suara yang menyerupai kicauan burung. Adapun definisi secara istilahan, sautun zaidun yakhruju min baini syafatain. Suara yang keluar, suara tambahan yang keluar dari dua bibir. Dan Al-Imam Dr. Aiman Suwaid, beliau menambahkan di dalam definisi as-safir, yaitu adalah tansya'u an mururihi fi majran dayyiq,
Kenapa sifat sofir ini bisa keluar, bisa muncul atau bisa timbul? Karena dia keluar, angin yang dikeluarkan dari hawa kita, dari perut kita, dari dalam diri kita, dia keluar dari mulut kita melalui makhraj atau tempat keluar yang sempit. Maka dari situ timbullah kicauan. Sebagaimana kita kalau misalnya mau bersiul, kita nggak bisa bersiul pada saat mengucapkan mulut yang terbuka. Kayak gitu nggak bisa. Akan tapi kalau misalnya mulutnya dikecilkan, maka bisa baru dari situ keluar suara siulan. Makanya ulama mengartikan as-safir secara bahasa sautun yushbihu sautat ta'ir, suara yang menyerupai kicauan burung. Adapun di dalam Imam Al-Jazari, beliau menyebutkan safiruha sadun wa zayyun sinu. Huruf-huruf safir ada 3, sad, zai, dan sin. Dan cara mengucapkan huruf safir, sifat safir yang berada di dalam huruf sad, zai, dan sin, itu seperti mengucapkan ada seakan-akan ada suara siulan sedikit, ya, kicauan burung. Maka dibilang sauta yushbihu sauta ta'ir. Seperti gini, as, sad di dalam kalimat sad, as, seakan-akan ada siulan. Tapi ada orang yang mengucapkan, ini sangat fatal salahnya, as, itu salah. Karena di dalam mengucapkan huruf sad, makhrajnya itu tidak ada hubungannya dengan dua bibir. Jadi bukan as, kagak ada ikut sertanya itu dua bibir. Jadi makhrajnya itu lidah dengan dan di antara dua gigi. As, begitupun as, dan juga zai, az. Itu seakan-akan ada ada sautat ta'ir, ada seperti kicauan burung, dan harus diantisipasi dan harus berhati-hati banget pada saat mengucapkan huruf sad. Jangan sampai as. Itu bukan siulan, tapi yushbih, menyerupai. Bukan sautat ta'ir langsung, tapi yushbihu, menyerupai sautat ta'ir. Jadi bukan seperti langsung kicauan burung. Sifat yang kedua dari sifatu ghairu mutadadda, sifat yang tidak memiliki lawan, adalah qalqalah. Definisi qalqalah secara bahasa lughatan adalah al-ittirab, benturan. Dan secara istilah, quwwatu ittirabi sautil harfi inda nutki bihi sakinan fi makhrajih bihaitsu yusma'u lahu nabratun qawiyyah. Yang mana artinya kuatnya benturan suara huruf tatkala diucapkan, terlebih pada saat diucapkan secara sakinan, secara sukun di dalam makhrajnya, sehingga kuat daripada benturan tersebut menimbulkan penekanan yang sangat jelas atau menimbulkan suara yang sangat jelas. Dan hurufnya ada 5, yaitu adalah kalau kita sering diumpamakan baju di toko. Adapun Al-Imam Al-Jazari mengatakan qalqalatun qatbu jadi. Qalqalah terbagi menjadi 2 macam. Ada qalqalah sughra, kecil, ada qalqalah kubra. Qalqalah sughra adalah tatkala kita membaca huruf qutbu jadi atau baju di toko, ba, jim, dal, ta, dan qaf, itu huruf tersebut sukun dan berada di tengah-tengah kalimat. Sebagai contoh adalah khalaqna, qafnya di tengah kalimat, khalaqna. Pada saat kita membaca huruf qaf tersebut, maka ada sifatnya. Apa itu? Qalqalah. Seakan-akan kalau kita bilang pantulan, khalaqna, maka itu namanya qalqalah sughra. Kok bisa dibilang qalqalah sughra? Karena berada di tengah-tengah kalimat. Dan bagian yang kedua adalah qalqalah kubra. Apa itu qalqalah kubra? Jika kita mewakafkan bacaan kita, menstopkan, memberhentikan bacaan kita di huruf qalqalah tersebut, sehingga huruf qalqalah yang aslinya berharokat dia menjadi sukun, maka huruf tersebut menjadi qalqalah kubra. Contohnya adalah di sini disebutkan mithlu khilaq, atau di surah Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Seharusnya kan di dalam Al-Quran wa ma kasaba.
Tapi pada saat kita stopkan karena dia di akhir ayat, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, maka dia menjadi qalqalah kubra atau qalqalah yang besar. Kenapa qalqalah besar? Karena dia berada di akhir kalimat. Akan tetapi ada ulama yang menambahkan bagian qalqalah menjadi 2 macam lagi, sehingga yang tadi udah kita jelaskan ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra, menjadi 4 macam. Tambahan dari ulama yaitu adalah bagian qalqalah yang ketiga adalah qalqalah akbar, qalqalah yang sangat besar. Kalau tadi ada sughra kecil, ada kubra besar, nah ini qalqalah akbar yang lebih besar. Apa itu? Jika kita dapatkan huruf qalqalah tersebut sukun, ya, sebenarnya dia berharokat, tapi kita stopkan atau kita berhentikan bacaan kita di huruf qalqalah tersebut, kebetulan huruf qalqalahnya bertasydid. Seperti tabbat yada abi lahabi wa tab, atau di kalimat al-haqq. Nah, pada saat membaca huruf tersebut, maka qalqalahnya bukan seperti qalqalah yang biasa, yang besar, akan tapi lebih besar lagi. Kita contohkan, seandainya qalqalahnya kubra, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, wa ma kasab. Tapi kalau qalqalah akbar, tabbat yada abi lahabi wa tab, lebih besar daripada qalqalah yang kubra. Adapun bagian yang keempat tambahan dari ulama adalah qalqalah mutaharrik, yang berharokat. Karena kata ulama emang aslinya qalqalah itu bukan hanya pada saat sukun, karena kalau kita bahas tadi qalqalah sughra itu kalau sukun di pertengahan ayat atau di pertengahan bacaan. Qalqalah kubra itu kalau di akhir ayat atau di kalimat yang kita wakafkan akhir hurufnya huruf qalqalah. Qalqalah akbar kalau dia sukun dan bertasydid. Kata ulama bukan hanya di sukun, bahkan yang mutaharrik, yang berharokat itu ada qalqalahnya, tapi nggak terlalu jelas, agak sedikit kecil daripada qalqalah sughra. Jadi inilah 4 bagian qalqalah, yang 2 adalah yang sering kita dengar, yang kita pelajari di mana-mana, dan 2 lagi adalah tambahan daripada ulama. Adapun qalqalah, ulama seperti Imam Al-Jazari di dalam kitabnya mengatakan wa bayyinan muqalqalan insakana wa iyakun fil waqfi kana abyana, dan jelaskanlah qalqalah kalau misalnya ia sukun. Wa iyakun fil waqfi, ada jika qalqalah tersebut berada di huruf yang kita berhenti dengan huruf tersebut, wa iyakun fil waqfi kana abyana, maka harus lebih jelas lagi. Adapun cara membaca qalqalah, ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat ulama tentang cara membaca huruf qalqalah yang sukun. Yang pertama adalah ulama mengatakan bahwasanya qalqalah itu huruf tersebut, sukunnya tersebut, pantulannya mengikuti huruf yang sebelumnya. Seandainya huruf sebelum qalqalah kasrah, maka seakan-akan qalqalahnya tersebut juga ada kasrahnya sedikit. Sebagai contoh, kalimat Ibrahim itu kan alifnya, i-nya itu kasrah, setelahnya ba yang sukun, maka bacanya kayak gimana? Ibrahim, ya, itu pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, mereka mengatakan harokat qalqalah itu mengikuti huruf yang setelahnya, bukan yang sebelumnya. Kalau tadi yang pertama dikatakan mengikuti huruf yang sebelumnya, pendapat yang kedua mengikuti huruf yang setelahnya. Contohnya adalah kalimat muqtadir. Itu kan ada huruf qalqalah, muqa, ya, huruf qaf, qutbu jadi atau baju di toko, ko-nya itu. Maka pada saat mengucapkan hurufnya tersebut muqtadir, maka seakan-akan dia fathah. Kok bisa fathah? Karena setelah huruf qaf adalah ta yang fathah. Jadi kayak gini. Muqa, muqa. Kalau tadi ibe, tapi kalau ini muqtadir, ya, seakan-akan fathah. Adapun pendapat yang ketiga, dan ini ulama mengatakan sampai ada yang mengarang syairnya, wa qalqalatun qarrib ilal fathi mutlaqan, yaitu pendapat yang ketiga, qalqalah tersebut secara mutlak seakan-akan pantulannya itu ada huruf fathahnya. Sebagai contoh,
adalah kalau misalnya yubsirun. Kalau pendapat yang pertama, maka ngikutin yang sebelumnya, berarti ada dhammahnya yu. Kalau pendapat yang kedua, berarti ada seakan-akan kasrohnya karena yubsi. Tapi pendapat yang ketiga bukan dua ini, tapi dia mengikuti seakan-akan ada fathah secara mutlak, maupun sebelumnya dia harokat apapun maupun setelahnya harokat apapun, tetap seakan-akan tamil ilal fathah, condong ke harokat fathah. Contohnya adalah yubasirun. Itu adalah pendapat yang ketiga. Kesalahan yang sering timbul dari pembaca Al-Quran pada saat menemukan huruf qalqalah. Kesalahan pertama adalah terkadang pada saat mereka mengucapkan huruf qalqalah, mulut mereka itu mengikuti huruf yang sebelumnya. Sebagai contoh, pada saat mengucapkan kalimat yubasirun, seharusnya pada saat hurufnya itu kan sukun ba'nya, maka balikan bibir kita ini seperti keadaan yang semula. Bagaimana kayak gini? Maka pada saat mengucapkan yubsirun, bukan yubusirun, mulut kita ikut monyong seperti huruf ba, huruf ya, yubu, itu salah. Jadi kayak gimana? Yubsirun. Itu adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh setiap pembaca Al-Quran yang kurang teliti di dalam pembacaannya. Adapun kesalahan yang kedua adalah seringkali mereka ini pada saat mengucapkan huruf qalqalah ada seakan-akan hamzah di belakangnya, padahal salah. Yang benar adalah itu pantulan biasa, bukan ditambah hamzah. Seperti qul huwallahu ahad, gitu dah, ahad. Tapi mereka terkadang bukan pantulan, seakan-akan nambahin huruf hamzah yang sukun di belakangnya. Seperti ini, qul huwallahu ahad, nah, itu salah. Ini adalah kesalahan yang fatal yang mana sering dilakukan pembaca Al-Quranul Karim. Sifat yang ketiga dari sifatu ghairu mutadaddah, sifat yang tidak memiliki lawan, adalah al-lin. Arti lin secara lughatan adalah as-suhulah, mudah. Adapun arti secara istilah, ikhrajul harfi min makhrajihi bisuhulatin wa biduni kulfatin alal lisan. Yang mana artinya mengeluarkan suatu huruf dari makhrajnya dengan mudah, bisuhula, dengan mudah, dan tanpa ada paksaan dari lisan kita. Hurufnya adalah ada dua, huruf waw yang pertama dan yang kedua adalah huruf ya, dengan syarat waw dan ya tersebut harus sukun, dan juga al-maftuh ma qablahuma. Jadi hurufnya sukun dan sebelumnya harus berharokat fathah. Sebagai suatu contoh, di surah Quraisy adalah kalimat khauf dan kalimat al-bait. Pada saat mengucapkan kalimat khauf, itu huruf waw yang kita bacakan sangatlah mudah, khauf, gitu. Dan ini telah memenuhi syarat. Kenapa? Kalau kita lihat di kalimat khauf, wawnya sukun, syarat pertama terpenuhi. Dan sebelumnya infatah, terfathah, terbuka atau berharokat fathah. Dan sebelumnya kita lihat kha, maka duanya terpenuhi. Berarti waw di sini di kalimat khauf adalah sifatnya sifat al-lin, sifatnya mudah. Dan contoh yang kedua adalah al-bait. Kalau kita lihat di kalimat al-bait, iya-nya sukun, maka syarat pertama telah terpenuhi. Syarat kedua sebelumnya fathah, al-ba, bayi, ya, ba-nya fathah, maka berarti dua syarat telah terpenuhi. Berarti ya tersebut sifatnya adalah al-lin. Bagaimana cara mengucapkannya? لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Tapi keseringan orang pada saat mengucapkan huruf lin ini, al-bait, bait, itu salah. Karena huruf dalam Al-Quran, terlebih di bacaan qiraah kita, qiraah hafaz, itu tidak ada yang namanya B. Adanya cuma A, I, atau U, yang fathah, kasroh, atau dhammah. Jadi bukan al-bait, bait, itu salah. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait.
Padahal yang gimana yang benar? Falyabudu rabb hadzal ba. Itu kan harakatnya fathah. Falyabudu rabb hadzal bait. Adapun dalil di dalam kitab Al-Imam Al-Jazari perihal sifatul lin adalah wallinu wawun wa yaun sukina wan fataha qablahuma. Wallin, adapun lin hurufnya dua, wawun wa yaun sukina, dua-duanya sukun, wan fataha qablahuma, dan sebelum waw dan ya berharokat fathah. Sifat yang keempat adalah al-inhiraf. Arti inhiraf secara bahasa, secara lughatan adalah al-mailu anisyai, condong dari sesuatu. Adapun secara istilah adalah mailu sautil harfi li'adami kamal jaryanihi bisababi i'tiradil lisan tariqahu. Condongnya suara huruf karena pada saat itu huruf mau keluar dari mulut kita itu tidak secara sempurna. Kenapa nggak sempurna? Karena tertahan atau tertutupi jalan keluarnya oleh lisan. Jadi dia pada saat mau keluar gini, tengah-tengahnya ada lisan. Jadi yang seharusnya cuma lurus doang, jadi agak al-mail atau inhiraf, agak menyerong sedikit atau keluar condong ke tempat lain. Yang seharusnya lurus, dia agak belok. Maka itu dibilang al-inhiraf. Adapun hurufnya ada dua. Wa harfahu, hurufnya adalah al-lam, huruf lam, dan huruf ra. Al-Imam Al-Jazari mengatakan di dalam syairnya, wal inhirafu suhhiha fil lami war ra. Adapun inhiraf pada saat mengucapkan huruf lam agak berbeda pada saat inhiraf di huruf ra. Inhiraf yang berada di huruf lam jadi seperti ini. Seandainya ini lisan, pada saat mengucapkan huruf lam itu kan lidah kita berada di atas, ujung lidah kita berada di belakang gigi depan yang dua ini. Al. Pada saat mengucapkan huruf tersebut kan kita kalau ngeluarin hawa atau nafas itu dari dalam. Pada saat mengeluarkan dari mulutnya, pada saat mengucapkan huruf itu kan keluar dari mulut. Pada saat keluar lidah kita lagi mengucapkan huruf L atau lam, al. Yang dia sebenarnya mau keluar lurus kagak jadi karena tertahan, sehingga dia agak keluar sedikit ke kanan dan ke kiri. Jadi gini, pada saat dia keluar, ntar insya Allah kita akan jelaskan juga sedikit ilustrasinya agar mempermudah untuk pemahaman. Keluarnya seperti ini. Pada saat di sini ada lidah, jadi dia agak nyerong yang sini ke sini dan yang ini ke sini, sehingga keluarlah semuanya. Tapi nggak sesemudah pada saat mengucapkan huruf A yang keluar secara mudah. Adapun inhirafnya huruf ra berbeda dengan huruf lam. Kalau huruf lam tadi keluarnya dari kiri, dia menuju lurus. Pada saat di sini ada lisan menutupi jalan keluarnya, dia ke kiri dan ke kanan. Akan tetapi pada saat huruf ra bukan seperti itu. Karena di ujung lidah sini ada celah sedikit untuk keluar, maka yang seharusnya dia keluar barang kayak gini, ini hawa nih, udara atau nafas, dia keluar seperti ini. Tapi karena ketutup, dia nggak jadi keluar. Hanya saja ada celah di sini, keluarnya jadi agak ngecil, jadi cuma sedikit. Itu inhiraf di dalam huruf ra. Dan sifat yang kelima dari sifat ghair mutadaddah adalah at-takrir. Arti takrir secara bahasa, secara lughatan adalah i'adatu syai'i marratan ba'da marratin. Mengulangnya sesuatu setahap demi setahap atau step by step, sekali demi sekali. Dan arti secara istilah adalah irti'adu ra'sil lisan inda nutqi bil harfi. Berulangnya ujung lidah, ra'sul lisan, ujung lidah berulang beberapa kali pada saat mengucapkan suatu huruf. Dan huruf pada saat at-takrir hanya satu, yaitu adalah ar-ra. Al-Imam Al-Jazari mengatakan di dalam kitabnya, warra wa bitakririn ju'il, warra wa bitakririn ju'il, dan ra jadikanlah dengan berulang. Akan tetapi kesalahan yang sering terjadi di dalam pengucapan takrirnya ra, orang banyak pada saat mengucapkan huruf tersebut, ra-nya tersebut sangat banyak perulangannya.
sehingga lahirlah dari ucapan tersebut bukan satu ro, jadi bisa 3, bisa 4. Contoh, pada saat kita mengucapkan huruf Bismillahirrahmanirrahim, itu ngulangnya kalau bisa maksimal 2 kali, tek-tek gitu doang. Tapi ada orang yang Bismillahirrahmanirrahim, itu salah. Maka Imam Dr. Ayman Sued, beliau mengatakan wal yahdharil qari'u minal mubalaghati fi takrir al muaddi ila dhuhuri aktsara min ra'in. Hendaknya orang yang ingin membaca Quran berhati-hati, mengantisipasi di dalam berlebihan mengulang takrir, memainkan lidah pada saat mengucapkan huruf ro, yang menyebabkan orang tersebut merubah arti dari bacaan Al-Quran karena menimbulkan ro yang banyak. Seharusnya ro-nya 1 jadi banyak. Contoh yang lain, pada saat mengucapkan ro yang sukun, siroto, siroto, itu juga salah. Seharusnya si ro, gitu dong, si ro sekali, si ro, sirotal ladzina an'amta alaihim. Ada orang siro, siro, itu kan berkali-kali. Maka kata Imam Dr. Ayman Sued, wal yahdar, ini harus dihati-hati atau diantisipasi. Imam Al-Jazari di dalam kitabnya tentang tajwid, beliau mengatakan perihal seorang pembaca Al-Quran harus berhati-hati, mengantisipasi di dalam berulangnya mengucapkan huruf ro. Beliau mengatakan wa akhfi takriran idza tushaddadu, dan ringankanlah atau kurangkanlah takrir, pengulangan huruf ro pada saat ro tersebut berharokat atau memiliki tasydid. Ulama yang lain seperti Imam Al-Sakhawi, dia mengatakan warra'a sun tashdidahu an ayyara mutakarriran qarra'i fir rahmani. Adapun ro, berhati-hatilah, jagalah tasydidnya, jangan sampai itu ro terlihat berulang-ulang. Dia mengatakan seperti huruf ro yang dibaca pada saat surah Ar-Rahman. Ada orang membaca Ar-Rahman, Ar-Rahman, itu salah. Kenapa? Ro-nya berulang kali. Tapi cukup Ar-Rah, Ar-Rah, bukan Ar-Rah, tapi Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ya cukup wa akhfi, dikurangkan. Sifat yang keenam dari sifat ghairu mutadaddah, sifat yang tidak memiliki lawan, adalah at-tafasyi. Tafasyi arti secara bahasa lughatan adalah al-intisyaru wal ittisa'u, yang mana artinya intisyar, menyebar, wal ittisa, dan meluas. Adapun arti secara istilah adalah intisyarul hawa fil fami inda nutki biharfi shin, menyebarnya hawa yang kita keluarkan dari tubuh kita ke mulut pada saat mengucapkan huruf shin. Dr. Ayman Sued mengatakan perihal tafasyi, beliau memiliki definisi sendiri. Beliau mengatakan sautus shin min makhraj, intisyaru sautis shin min makhraji hatta yastadima bis safhati dakhiliyah lil asnanil ulya was sufla. Menyebarnya suara shin yang dari hawa tadi, dari nafas, sehingga itu kan hawa itu kan atau nafas itu kan dia bakal keluar. Pada saat dia mau keluar, karena huruf shin ash, dia keluarnya antara gigi atas, gigi 2 yang atas dan gigi 2 yang bawah. Maka pada saat dia mau keluar, itu dia tertahan dengan gigi atas dan gigi yang bawah. Sehingga akhirnya insya Allah kita bakal tambahkan ilustrasi agar mempermudah untuk memahami daripada at-tafasyi. Sehingga akhirnya udara tersebut keluar dari tengah. Tapi pertamanya yastadim, pertamanya bertabrakan dulu dengan gigi tersebut, baru akhirnya keluar dari sela-selanya. Itu adalah at-tafasyi. Di dalam kitab Al-Imam Al-Jazari, beliau mengatakan walid tafasyi asyinu, walid tafasyi shinu, ya, dan huruf tafasyi adalah huruf shin. Dan contoh pada saat mengucapkan huruf tafasyi, yaitu adalah huruf shin, seperti di dalam kalimat laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Di situ kan ada huruf shin, tahta asy-syajarah. Bagaimana tafasyinya? Tahta ya, seperti ada intisyar. Jadi hawa yang mau keluar dari mulut kita menyebar di semua rongga mulut. Tahta asy-syajarah. Itu adalah contoh cara mengucapkan tafasyi di dalam huruf shin.
Sifat yang terakhir dari sifat ghairu mutadaddah, sifat yang tidak memiliki lawan, adalah al-istitalah. Istitalah secara lughatan, arti secara bahasa adalah al-imtidad, memanjang. Adapun arti secara istilah adalah imtidadu sauti dhadi fi makhrajiha min awwali hafatil lisan ila an tattasila bi makhrajil lam. Memanjangnya suara dhad di dalam makhrajnya pada saat kita mengucapkannya, sehingga yang awalnya dia dari awal hafatil lisan, dari sekitaran lisan, hingga hampir menuju ke makhrajnya lam. Dan insya Allah kita akan jelaskan juga sedikit ilustrasi tentang huruf dhad, yaitu adalah sifat yang istitalah, agar memudahkan untuk memahaminya. Dan Imam Al-Jazari mengatakan wa dhadan istatil, dan huruf dhad agak panjangkanlah. Bagaimana cara mengucapkannya? Contoh yang mudah adalah pada saat mengucapkan kalimat minal ardi. Pada saat mengucapkan huruf minal ardi, maka minal ard. Jadi bukan stop kayak huruf yang jahar, seperti huruf yang syiddah, ad gitu doang, tapi enggak. Minal ard agak sedikit memanjang, maka dibilang dhadanistatil, huruf dhad agak panjangkanlah. Inilah sekelumit yang saya fahami dari pelajaran sifatul huruf di dalam kitab ilmu tajwid, dan insya Allah ini ilmu memberikan manfaat buat kita semua, dan insya Allah menjadikan bacaan Al-Quran kita nambah indah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan, dan boleh untuk dikritik agar menjadi suatu motivasi buat saya agar lebih baik ke depannya. Hakadha, wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.